Melanjutkan episode sebelumnya, terlihat Lin Beichen sedang main burung di kantor Direktur Chu. Tapi tiba-tiba Wu Xiaofang, Mu Xingyu, dan Yu Hongxiang datang. Lin Beichen berkata kalau metode penyembuhan di tempat ini terbilang cukup luar biasa. Melihat Wu Xiaofang dan Mu Xingyu udah sembuh dari semua luka-lukanya. Padahal dipukuli dengan keras oleh Lin Beichen di ujian seni bela diri sebelumnya. Direktur Chu sangat menyambut dengan baik kedatangan Lin Beichen karena biasanya dia selalu memandang tinggi Wu Xiaofang. Di sisi lain, si gadis ular Mu Xingyu masih mencoba untuk menggoda Lin Beichen. Tapi Yu Hongxiang justru dibuat malu atau bisa dibilang salah tingkah ketika Lin Beichen menatap langsung wajah atau kecantikan hakiki yang dimiliki Yu Hongxiang. 不会被他看到了吧？ Tujuan Direktur Chu mengundang 4 muridnya ini mau memberitahu sesuatu tentang ujian Jiaoyang nantinya. Mereka berempat akan meninggalkan akademi sebab komite akademi di kota Yunmeng udah menyetujui mereka lulus mengikuti ujian Jiaoyang. Di bawah pengawas Guru Ding, Lin Beichen dan kawan-kawan akan pergi ke kota Yunmeng Selatan untuk memulai ujiannya. Lin Beichen sempat khawatir karena di luar akademi ada begitu banyak musuhnya karena pengkhianatan yang dilakukan sang ayah terhadap kekaisaran. Direktur Chu menjelaskan ujian seleksi diadakan oleh Departemen Akademi Kota Yunmeng. Komite akademinya dibentuk bersama 6 departemen utama termasuk kantor pusat militer Mansion Kota. Yang ikut berpartisipasi kali ini ada 60 murid dari seluruh kota Yunmeng. Jadi mereka khususnya Lin Beichen nggak perlu khawatir lagi tentang keamanan hidup mereka. Karena setiap peserta akan dilindungi Departemen Pendidikan. 针对学员进行的刺杀或者迫害活动。 Lin Beichen bisa bernapas dengan lega setelah mendengar keamanannya terjamin oleh Departemen Pendidikan. Selama beberapa tahun ini, Akademi Ketiga nggak pernah memiliki murid yang lolos ujian Jiaoyang. Jadi Direktur Chu sangat berharap tahun ini ada murid yang bisa mewakili Akademi Ketiga di ujian Jiaoyang, mengangkat nama baik Akademi Ketiga di Kekaisaran sebagai akademi dengan kualitas kurang baik. Setelah itu para murid diminta untuk kembali pulang mempersiapkan keberangkatan mereka seperti baju, odol, sabun, rinso, dan sebagainya. 回去收拾一下东西。 Setelah kembali pulang, Lin Beichen disambut pelayan Wang yang udah menyiapkan beberapa makanan ringan. Tentu saja dia sangat bangga melihat Lin Beichen kali ini, apalagi jika ada ayah dan kakaknya Lin Tingchan, pasti mereka akan membuat pesta perayaan. Pelayan Wang sendiri sangat percaya Tuan Muda Lin Beichen akan sangat menonjol di ujian nantinya. Karena kita semua tahu dia memiliki HP merek Xiaomi yang gak bisa dibandingkan dengan artefak-artefak sakti tingkat apapun. 少爷这么厉害，一定能拔得头筹。 Lin Beichen akhirnya telah tiba di kota menggunakan kereta kuda. Seperti biasa, si gadis ular masih mencoba merayu Lin Beichen dengan menawarkan beberapa cemilan yang dia bawa dan sebagainya. Tapi Lin Beichen terlihat sangat nggak peduli dan mungkin berpikir si gadis ular ini udah nggak punya malu. Padahal di episode sebelumnya, dia udah diminta untuk menjauh, nggak perlu lagi ikut mencampuri urusan hidup Lin Beichen. 绿茶。 Ketika turun dari kereta kuda, di depan muka si gadis ular, Lin Beichen memegangi tangan Yu Hongxiang. Masih belum nyerah, Mu Xingyu berkata, udara di sini begitu sejuk pada Lin Beichen. Tapi Mu Xingyu diminta untuk diam karena omongannya menyebabkan polusi udara di sekitar sana. Bersama Guru Ding, mereka mulai memasuki camp ujian Jiaoyang. Ternyata di sana udah ada beberapa akademi yang lain. 哎，辛苦辛苦啊！这世界竟然还有这么多学院！ Kedatangan Guru Dindang yang lain disambut kurang menyenangkan oleh Guru Qiutian dari Akademi ke-6 atau biasa disebut Akademi Ekor Bangau, salah satu dari 6 akademi tertinggi di Kekaisaran.
Akademi ketiga dikenal sebagai yang terburuk ditambah dengan hanya memiliki 4 murid yang lulus untuk mengikuti ujian kali ini. Berbeda dengan akademi yang lain, memiliki lebih dari 4 murid. Qiutian menghina Lin Beichen yang dikenal murid jenius akademi ketiga, tapi terkenal juga sebagai pecundang di kota Yunmeng. Tapi Guru Ding gak menganggap semua omongan Qiutian padanya, karena emang gak ada manfaatnya juga. Jadi lebih baik buktikan aja nanti ketika ujian Jiaoyang dimulai seberapa kuat sosok Lin Beichen saat ini. Setelah Guru Ding memberikan berkas murid-muridnya ke pengawas Qing Xuan, Lin Beichen terlihat diperiksa takutnya mungkin membawa beberapa barang yang berbahaya, senjata ataupun obat-obatan terlarang. Ketampanan sosok Lin Beichen gak hanya membius murid-murid akademi ketiga, tapi ternyata kaum Hawa di akademi yang lainnya pun ikut mengagumi ketampanannya. Sedangkan Wu Xiaofang dianggap seorang pengemis oleh murid-murid Qi di akademi yang lain. Mu Xingyu dan Yu Hongxiang juga nggak kalah. Mereka berdua menjadi orang yang dikagumi pria-pria akademi yang lain. Lin Beichen akhirnya merasakan keuntungan memiliki wajah tampannya. Guru Ding pun gak menyangka murid-muridnya menjadi pusat perhatian karena penampilan mereka. Setelah itu Guru Ding memberikan token ataupun kartu identitas pada masing-masing muridnya dan diminta untuk menjaganya dengan baik karena jika sampai hilang akan sulit untuk mendapatkannya kembali. 跟我走吧。啊？竟然是一位学员的长相。走，去哪里啊？去搭帐篷。 Lin Beichen dan murid yang lain diminta untuk mendirikan tenda masing-masing untuk tempat tidur mereka. Lin Beichen protes pada Guru Ding karena harus tinggal di tenda lagi. Karena murid-murid yang lain diberi fasilitas hotel dan sebagainya. Guru Ding menjelaskan mereka semua adalah orang-orang paling jenius di akademi tertinggi kekaisaran. Hanya jenius muda yang mendapatkan hak untuk fasilitas hotel ini. Dan semua menjelaskan kalau akademi ketiga di mata Departemen Kekaisaran sangatlah rendah. 第三学院的地位就这么低吗？ Setelah itu Lin Beichen melihat peringkat murid-murid di Batu Prasasti. Akademi yang lain memiliki 1 lusin murid, bahkan ada yang 20 murid untuk mengikuti ujian kali ini. Sedangkan akademi ketiga hanya memiliki 4 orang murid. Ini semua membuat Lin Beichen tersadar seberapa rendahnya akademi ketiga. Lin Beichen memiliki 3 nilai sempurna di ujian sebelumnya dan tingkat Qi dalam tubuh level 7. Tapi ternyata masih lebih banyak daftar peringkat murid yang lebih baik dari Lin Beichen. Mu Xingyu, Wu Xiaofang, dan Yu Hongxiang juga berada di peringkat terbawah. Tapi tiba-tiba ada murid laki-laki dari akademi yang lain meminta tanda tangan si gadis ular melalui Lin Beichen. Tentu saja Lin Beichen menolaknya mentah-mentah. Tiba-tiba ada seorang murid bernama Ji Wushuang mencari-cari sosok Lin Beichen. Dia adalah murid di peringkat ke-13 di keseluruhan murid yang ada. Bukan dendam pribadi, tapi orang ini ingin ngehajar Lin Beichen karena pengkhianatan yang dilakukan ayah Lin Beichen pada kekaisaran. Ini semua membuat Lin Beichen menjadi musuh di kalangan orang-orang kekaisaran atau bisa dibilang menjadi public enemy. Tapi ternyata kemampuan Ji Wushuang masih sangat jauh bila dibandingkan babak tampan kita. Karena bisa dengan sangat mudah mengalahkannya. 是个总榜排名第12的天才。 就凭你这样的剑术，也配排在我后面？